Selamat datang di 2805 TV. Aku telah melewati semua perasaan yang pernah buatku terluka parah, hingga ku lemah. Pernah lupa bahwa diriku punya hati yang sebenarnya lebih berharga dari dirinya. Sekarang ku sudah bahagia. Anak-anak panti menyambut kedatangan Mei. Kami senang sekali kakak Mei datang lagi ke sini, kata salah satu anak panti dengan wajah gembira. Iya, kakak Mei juga senang sekali ketemu kalian. Ayo masuk. Mei membawa anak-anak itu ke dalam panti asuhan. Kakak Mei bawa makanan banyak untuk kalian. Kalian makan ya. Mei memberikan bungkusan makanan itu kepada anak-anak, dan mereka pun mengambilnya dengan senang hati. Mei, seru ibu panti. Ia mendekat ke arah Mei sembari tersenyum. Kau yang memberikan semua makanan ini? Tanyanya seraya melihat anak-anak yang sedang melahap makanan tersebut. Iya, Mei tersenyum. Daripada memberikan makanan itu kepada ibu dan saudari tiriku, aku lebih ikhlas jika anak-anak panti saja yang memakannya. Sepulang dari panti asuhan, Mei kembali ke rumahnya. Ia melihat mobil Luisa di depan halaman rumahnya. Mei menghampiri mobil tersebut. Ternyata Luisa ada di sebelah mobil itu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Mei kepada Luisa. Iya, pasti jelas mencariku lah, sahut Sarah yang tiba-tiba keluar dari pintu rumahnya. Ayo sayang. Luisa membuka pintu mobilnya untuk Sarah. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Mei sendirian di sana. Mata Mei berkaca-kaca. Hatinya sangat sakit, seperti tertusuk pisau yang tajam. Setelah melihat orang yang dicintainya sewaktu kecil menjadi kekasih saudari tirinya sendiri. Ia tidak bisa membendung butiran kristal yang perlahan jatuh dari matanya. Sekarang kau sudah bisa berjalan sendiri. Kau tidak perlu memintaku untuk membantumu berjalan lagi. Kau bisa berjalan sendiri kemanapun kau mau sekarang. Mei menggenggam erat kerah bajunya dengan wajah yang berlinang air mata. Malam harinya, ia membaca catatan yang diberikan sekretaris bayi tadi siang padanya. Apa? Apa ini tidak salah? Tulisan yang tidak penting begini harus kuhafalkan semuanya. Mei membaca dan menghafalkan semua tulisan yang ada di kertas tersebut. Walau sesekali, ia merasa huruf-huruf di lembaran kertas itu seakan-akan menari-nari di dalam kepalanya. Sedikit cerita tentang masa kecil Luisa dan Mei. Karena merasa malu, keluarga Lu menitipkan Luisa kepada Mei untuk dirawat karena dia lumpuh setelah kecelakaan dan didiagnosa tidak bisa sembuh. Sarah tidak mau merawat Luisa karena ia merasa jijik melihat Luisa yang tidak bisa berjalan. Jadi, Mei lah yang selama ini merawatnya. Selalu bersamanya, menjaganya, dan menemaninya setiap hari. Dari mendorong kursi roda, membawa dia pergi untuk bermain, hingga sampai mengajarinya untuk berjalan. Seiring berjalannya waktu, Mei dan Luisa bersahabat baik. Karena setelah sekian lama, ia bisa mendapatkan teman untuk berbagi suka dan duka bersamanya, serta membantunya saat dia dihukum oleh ibu dan saudari tirinya. Sampai 3 tahun berlalu, Luisa mendapatkan keajaiban. Dia sudah bisa untuk berjalan kembali. Tapi sayangnya, kesenangan itu hanya sesaat, karena setelah itu kejadian buruk menimpanya. Ia jatuh ke sungai, dan kepalanya terbentur batu cukup keras, sehingga ia amnesia dan melupakan separuh dari ingatannya. Dia melupakan Mei, melupakan persahabatan mereka dan melupakan kenangan indah yang telah mereka lewati bersama. Luisa jatuh hati kepada saudari Mei saat pertama kali bertemu. Jelas saja, karena Sarah sangatlah cantik,
dan menawan, sedangkan Mei berpenampilan culun dan dekil. Dalam 5 tahun ini, Mei mencoba memulihkan ingatan Luisa kembali, tapi selalu dihalangi oleh ibu dan saudari tirinya. Karena Luisa berasal dari keluarga kaya, ibu tirinya ingin menjodohkannya dengan Sarah. Kemudian mereka mempengaruhi Luisa dan membuat seolah-olah bahwa Mei lah pemeran antagonis yang ingin merebut kekasih adiknya. Sehingga membuat Luisa merasa jijik saat melihat Mei. Hari pernikahan. Mei memakai gaun pernikahan yang sangat indah. Sekretaris Bai yang memberikan gaun itu kemarin. Di hari pernikahannya, ia masih saja tidak menggunakan riasan wajah sedikit pun, dan masih memakai kacamata besarnya. Sejenak, pupil matanya itu menatap ke sekeliling ruangan kamarnya tersebut. Mungkin saja suatu hari nanti aku akan merindukan suasana rumah ini. Rumah di mana aku dibesarkan dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuaku. Mei tersenyum. Tanpa disadari, tetesan embun jatuh dari pelupuk matanya dan membasahi pipinya yang mulus. Tapi apalah daya, setelah ini semua akan menjadi kenangan. Mei mengusap air mata itu dan kemudian segera turun ke bawah. Saat ia menuruni anak tangga, terlihat bahwa ibu dan saudari tirinya sudah menunggunya di bawah sana. Kemudian 2 orang itu mengantarkan Mei menuju mobil yang sudah menunggunya dari tadi. Mei memandangi rumah besarnya dari luar. Pelan-pelan, matanya mulai ia pejamkan, dan batinnya pun berkata, "Waktu begitu cepat berlalu. Tak kusangka aku akan berjalan mengikuti alur dan meninggalkan semuanya. Kukira akan ada pelangi setelah hujan. Tapi mungkin dalam hidupku, hanya akan ada awan hitam setelah hujan." Seperti hembusan angin, perjalanan hidup seseorang tidak akan berhenti di sini saja. Entah apa yang akan terjadi, ikuti saja alurnya. Mimi membuka pejaman matanya kembali. Kemudian, tanpa berkata sepatah kata pun pada kedua keluarga laknat itu, ia langsung saja masuk ke dalam mobil. Mobil mewah berwarna hitam tersebut mulai bergerak meninggalkan kediaman rumah mewah itu. Walaupun roda mobil itu terus berputar, Mei tak henti-hentinya memandang ke arah rumahnya dari dalam kaca mobil. Ia mendapati ibu dan saudari tirinya yang sedang tersenyum bahagia atas kepergiannya sekarang. Seolah-olah mereka senang karena sudah berhasil menyingkirkan dan membuatnya pergi. Bahagia sekali wajah mereka setelah melihatku pergi. Seperti terbebas dari beban hidup. Apa ini yang dari dulu mereka inginkan? Dengan beribu-ribu rasa kesedihan yang tertanam di hatinya, Mei mencoba menambahkan dirinya sendiri. Berusaha untuk yakin bahwa keputusannya ini tidak akan menyulitkannya di kemudian hari. Tanpa butuh waktu lama, akhirnya sampailah mereka di sebuah gereja. Lalu sang supir membukakan pintu mobil dan Mei keluar dari dalam mobil tersebut. Tempat itu sepi, tidak ada tamu yang datang satupun. Hanya terlihat seorang pria yang berjas hitam dengan tatapan mata mengintimidasi di depan sana. Aku sadar diri, aku hanya istri kontrak. Tidak mungkin dia repot-repot membuang uangnya hanya untuk pernikahan konyol seperti ini. Bahkan keluarganya saja tidak ada yang datang. Dengan langkah berat, Mei berjalan mendekat ke arah pria yang dingin yang sudah berdiri di atas altar, bersama dengan seorang penghulu. Pria itu adalah seseorang yang akan menjadi suaminya. Bahkan laki-laki itu akan memberikan kehidupan yang tidak pernah Mei bayangkan selama ini. Aku kira aku akan menikah dengan penuh kebahagiaan, bersanding dengan seseorang yang kucintai, seperti yang sudah ibu dongengkan padaku dulu, yaitu menjadi seperti seorang tuan putri yang cantik dan anggun, dengan peratamu yang bersorak penuh kebahagiaan. Mata Mei berkaca-kaca menahan tangis, hatinya sesak. Bahkan saat sang pastor itu bertanya akan kesediaannya menikah, bibirnya seakan tak bisa dibuka. Di dalam ruang pernikahan yang hening dan sepi itu, mereka mengucapkan janji suci pernikahan. Akhirnya, mereka pun sudah resmi menjadi pasangan suami istri.